Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai konflik sosial. Sebelum masuk ke inti materinya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Liani Oktavia. Saya Sofia. Saya Nuraini. Saya Amanda Putri Mirani. Saya Gali. Saya Meliana Putri. Saya Rizky Estiono. Saya Fajar Haryadi. Nah, jadi langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu konflik sosial. Jadi, kita akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antar satu dengan yang lainnya. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diarsirkan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, bagi yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Munculnya konflik sosial umumnya karena perbedaan antara individu maupun kelompok, baik itu perbedaan pendapat, penampilan, ras, ideologis, budaya, dan perbedaan lainnya. Nah, yang kedua itu ada sebab dan konflik. Di bawah ini adalah beberapa faktor penyebab konflik, antara lain: yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu yang dimaksud yaitu meliputi perbedaan perasaan dan pendirian, di mana setiap manusia adalah individu yang unik. Ini artinya setiap orang mempunyai pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan tersebut tetaplah menjadi suatu hal ataupun kawasan yang nyata itu meraih menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani suatu hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya saja, saat berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu saja perasaan setiap orang akan berbeda-beda. Terdapat yang merasa terganggu karena berisik, tapi juga ada yang merasa terhibur. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda. Beberapa orang mungkin akan terpengaruh dengan pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya dapat memicu konflik. Lalu yang ketiga, ada perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Setiap orang pasti memiliki perasaan, pendirian, atau latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang orang-orang melakukan hal yang serupa, namun memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya saja, terkait perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan, di mana para tokoh masyarakat menganggap bahwa hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka, sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Sementara itu, untuk para petani, mereka justru memilih untuk menebang pohon karena menganggap pohon-pohon tersebut menjadi penghalang untuk mereka dalam membuat kebun dan ladang. Untuk para pengusaha kayu, mereka menebang pohon dan kemudian diekspor untuk memperoleh uang lalu membuka pekerjaan. Sedangkan untuk pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan yang harus dilestarikan. Dari sini, bisa kita lihat bahwa ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lainnya, hingga hal tersebut akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk dari konflik. Bentuk-bentuk konflik sosial ada 9, yaitu 1. Konflik individu dengan individu. Konflik antar sesama individu adalah jenis konflik yang sering terjadi. Hal itu bisa terjadi antara sesama pemain sepak bola, antara karyawan sesama karyawan, dan lain sebagainya. 2. Konflik antar negara. Konflik sosial antar negara terjadi antara negara yang saling berselisih. 3. Konflik antar rasial. Konflik
antarasial adalah konflik yang terjadi antara ras yang berbeda, seperti adanya diskriminasi ras atau politik apartheid di Afrika. 4. Konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang terjadi antar kelas sosial yang berbeda. Contoh, konflik antar direktur dengan karyawan di kantor. 5. Konflik antar kelompok sosial. Konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat, seperti konflik antar supporter bola, tawuran pelajar, konflik antar partai politik. Yang keenam ada konflik internal individu. Konflik internal individu merupakan konflik terjadi dalam diri seseorang. Yang ketujuh ada konflik antar generasi. Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi antar generasi. Yang kedelapan ada konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang merusak dan merugikan pihak yang berkonflik. Yang kesembilan adalah konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat. Konflik tersebut terdiri dari konflik ekonomi, konflik sosial, konflik politik, konflik budaya, dan konflik ideologi. Dan selanjutnya kita akan melihat dampaknya. Dampak-dampak konflik sosial. Dampak positif. 1. Solidaritas kelompok. Solidaritas kelompok dapat memperkuat ikatan dalam kelompok tertentu karena mereka bersatu dan meningkatkan integrasi dan solidaritas internal. 2. Perubahan sosial. Mendorong perubahan sosial guna menghilangkan kesenjangan sosial. 3. Kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tertentu dan memotivasi pendidikan serta diskusi lebih lanjut. 4. Kreativitas dan inovasi. Adanya perbedaan pendapat bisa memicu munculnya ide-ide baru dan solusi kreatif. Dampak negatif konflik sosial. 1. Konflik fisik dan harta benda bisa berujung pada kekerasan yang menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur. 2. Konflik kestabilan ekonomi dapat mengganggu aktivitas ekonomi, menyebabkan kerugian finansial dan kestabilan ekonomi. 3. Konflik fragmentasi sosial bisa memecah belah masyarakat, menciptakan ketegangan antar kelompok, dan memperlebar kesenjangan sosial. 4. Konflik trauma psikologis. Individu yang terlibat atau terkena dampak konflik bisa mengalami trauma emosional dan psikologis. Nah, terakhir kita ada cara pengendaliannya. Cara pengendalian yang pertama, komunikasi yang baik dan terbuka dapat membantu mengidentifikasi dan menangani masalah yang mendasari konflik. Yang kedua, mediasi melibatkan penggunaan mediator netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Arbitrase melibatkan penggunaan arbiter yang membuat keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Hukum dan regulasi dapat digunakan untuk mengontrol konflik sosial dengan menetapkan aturan dan sanksi untuk tindakan yang merugikan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian semua bisa memahami apa itu konflik sosial. Terima kasih.